Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu tiba-tiba tengah malam ini saya tiba-tiba ada ide berbagi inspirasi, berbagi cerita. Alhamdulillah dalam beberapa waktu kemarin, belum sampai setahun sebenarnya, saya betul-betul fokus mempelajari pola makan, pola istirahat, dan pola berpikir Rasulullah. Dan ini yang saya akan bagi, bagaimana sih rasanya yang saya alami. Jadi yang pertama tentang pola makan. Pola makannya akan banyak kita berbagi malam ini. Awal itu saya akan buka dengan ngemil. Jadi sebenarnya tidak jauh dari sempurna. Rasulullah itu bahkan dijuluki dalam hadisnya, beliau manusia yang tidak pernah seumur hidup tidak pernah rasakan kenyang dan tidak pernah tidur di tempat yang enak. Itu Rasulullah. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah itu lebih banyak laparnya, ya, tidak pernah kenyang malah dalam hadisnya. Jadi betul-betul memang pertama, jadi pola pikir yang kita harus rubah, mindset. Jadi kalau masalah makanan kita bahas, biasanya kita terutama di Indonesia makanan pokoknya nasi. Kalau tidak makan nasi belum makan. Nah itu sebenarnya yang perlu kita rubah. Makan apa saja, ya. Makan Rasulullah itu salah satu kebiasaan Rasulullah itu kalau malam pada salat Isya beliau segera tidur. Teman-teman sudah pada banyak tahu itu bahwa Rasulullah itu selesai pada Isya segera tidur, kemudian bangun tengah malam, sepertiga malam. Seperti tadi, alhamdulillah saya cepat tidur. Ini kita buat videonya tengah malam ini jam 1.25 ini kita buat ini videonya ini, jadi udah tidur. Makanya sebelum ibadah tafakur dan sebagainya, saya tiba-tiba inspirasi, udah bagi cerita deh ke teman-teman apa yang kami rasakan setelah mengikuti pola Rasulullah. Memang luar biasa. Rasulullah itu betul-betul teladan, uswatun hasanah, bukan cuma manusia, malah bagi seluruh alam, pemberi rahmat. Oke. Kembali ke pola makan tadi. Jadi Rasulullah tiap pada Isya cepat istirahat, dan biasanya menyuruh pelayan wanita beliau itu untuk membuat rendaman kurma. Nah itu alhamdulillah saya sudah lakukan juga. Biasanya saya rendam gelas, ini sekarang malah saya masukkan di botol. Ini seperti ini. Jadi ini rendaman kurma ini kurmanya. Kemudian sedikit saya kasih madu. Jadi setelah 1 sendok untuk lebih manis, saya kasih madu. Udah rendang gini. Nah, besok pagi saya jadikan sarapan pagi. Dan ini udah mulai juga saya berikan ke anak-anak untuk bekal. Jadi yang dulunya itu kita nyampahin, sadar tidak sadar kita nyampahin anak-anak itu dengan memberi pertama uang jajan, ya. Dari di sekolah itu karena ada uang jajan pegang, ya belilah segala macam minuman pemanis, makan-makan yang tidak jelas dan sebagainya. Sudah sampah. Oke, kita stop kasih anak-anak uang jajan supaya tidak nyampah lagi di sekolahnya jajan sembarangan. Tapi kita bekali lagi dia dengan minta maaf, biasa nasi goreng lah, apa dan sebagainya, spaghetti dan sebagainya lah, yang makanan cepat saji. Ya itu sampah juga. Jadi kita mengulang lagi nyampah anak-anak. Jadi sekarang ini cukup bekal ini. Jadi anak-anak untuk bekal ke sekolah itu cukup air putih, ya, dengan ini. Karena ini selama saya coba, saya praktekkan, ini malah tahan sampai sore. Jadi selama terbiasa minuman rendaman kurma begini, saya makan tuh biasa makan karbo, makan nasi itu cuma sekali. Dan tetap ikuti pola Rasulullah juga. Makan sebaik-baiknya makan itu kalau Rasulullah itu awal fajar. Kalau breakfast saya makan pagi, dan sebelum maghrib. Ya kalau kita mungkin sekitar jam-jam 5, setengah 6.
Itu enak dan tidak ada istilah makan malam. Jadi kita kan ada dulu istilah makan malam, biasa malam itu kita ibadah isya malah kita malam, lanjut begadang lagi, enggak. Jadi yang benarnya itu makan di awal fajar dan sebelum matahari terbenam. Saya biasa makan karbo itu makan nasi itu sedikit sekarang, kemudian tidak ada kotoran ini. Jadi sekarang saya makan itu karbo itu sedikit, tidak banyak, karena salah satu hidup sehat juga itu kurangi nasi putih, kurangi karbo. Itu. Dan ini tahan sampai sore, Kemudian ya saya bilang tadi bahwa kadang juga kita jauh dari sempurna mengikuti Rasulullah, karena proses membiasakan, biasa kadang tengah malam begini lapar. Nah kalau dulu lapar itu ya lari-larinya carinya apa, biasa kita malam begadang itu mie instan kan gitu, itu andalan kita itu. Ya paling tambah-tambah lagi telur, ya telurnya bagus, proteinnya bagus dan sebagainya, tapi tambah lagi mie instannya, bumbunya yang tidak jelas, akhirnya penyakit lagi nyampah lagi di badan. Itu saya rubah. Jadi untuk hidup sehat itu back to natural, kembali ke alami. Saya biasa konsumsi tomat, jadi tomat seperti ini aja. Ya pokoknya apa yang saya dapat di kulkas lah. Biasa dapat timun, ya ambil timun, beberapa potong, saya potong, dan ya tomat ini kebetulan tomat apel, ini nanti saya potong-potong, saya jadikan makanan. Dan saya anggap sudah makan, ya. Kalau contoh Rasulullah sebenarnya malam itu tidak makan, cuma karena kita masih membiasakan diri, dan memang luar biasa Rasulullah, kesempurnaan manusia paling sempurna di muka bumi. Kita belum bisa sempurna mengikuti beliau. Kalau pun terpaksa tengah malam lapar, karena mungkin tadi makannya sedikit waktu sebelum maghrib tadi, saya biasa ngambilnya kayak tomat atau timun, itu saya ngemil, kasih garam, ini garam biji ini katanya garam biji, ya. Biasa kita kalau ngemil itu sedikit gula. Jadi memang untuk hidup sehat itu bukan dilarang ya, semua makanan yang Allah turunkan di muka bumi ini selama itu halal itu baik. Cuma ada makanan-makanan yang kita jadi kuncinya gini, kalau katakan makan yang halal, thayyib, baik dan tidak berlebihan. Jadi kalau makan karbo, saya anggap pagi makan nasi, siang makan nasi, terus sorenya nanti ya orang istilahkan makan malam itu nasi lagi, itu berlebihan. Jadi kalau saya sendiri itu karbo itu cuma sekali, itu yang tadi. Kalau bukan siang pada duhur, sore menjelang maghrib. Kalaupun malam umpama kadang si agak sedikit lapar butuh makan lagi, ya makannya kayak gini aja yang ringan-ringan, ya tomat, timun, kasih garam, ya, makan sedikit. Karena makan itu, jadi itu juga yang dirubah mindset bahwa makan itu bukan untuk memuas nafsu. Jadi makan itu betul-betul kita makan hanya untuk menegakkan tubuh, bagaimana tubuh ini tetap bisa beraktivitas, cari nafkah, terutama kalau malam beribadah kepada Allah dan sebagainya. Itu ya, sekali lagi teman-teman yang belum coba silakan. Nah ini, dan insya Allah kalau niatnya ikuti sunnah Rasulullah, kita dapat pahala sunnahnya. Dan apabila Rasulullah katakan barang siapa mencintai Rasulullah, selalu mencoba mencontohi, menteladani sunnah-sunnah Rasulullah, maka kita akan berkumpul bersama Rasulullah nantinya. Ya itu juga salah satu bukti cinta kepada Rasulullah. Ini rendaman kurma ini. Dan ini tahan sampai sore. Kalau kita pagi kita konsumsi, pagi jam 7, jam 8, itu sampai sore tahan, perut tidak lapar. Itu yang saya alami. Jadi sekarang alhamdulillah di rumah itu saya upayakan kalau rezeki ada, stok kurma dan madu itu tidak kosong. Kemudian itu saya dapat ilmu baru lagi. Jadi dulu sudah bagus sih sebenarnya saya banyak minum herbal. Oh ya, selama ini dulu sebelum saya praktekkan pola hidup Rasulullah ini, saya tuh gampang sakit. Kalau masuk angin,
kena angin sedikit saja lah langsung masuk angin. Kipas angin, jangan AC, kipas angin saja kalau udah banyak kena itu langsung masuk angin. Perut kembung, sakit kepala. Jadi obat-obatan itu saya udah enggak. Pokoknya obat-obat ya yang pasaran biasa di toko itu, penurun panas dan sebagainya, perasa sakit itu tidak pernah hilang di rumah. Kenapa? Karena rutin hampir tiap minggu kami konsumsi obat. Kucing itu konsumsi obat. Nah, alhamdulillah selama saya praktekkan cara hidup Rasulullah itu tidak pernah lagi, nyaris tidak pernah saya sentuh obat-obat kimia ya. Dan badan juga yang duduk, kalau duduk seperti ini dia sampai pagi udah enggak tidur lagi. Di samping saya ini ada beberapa kitab, ini saya sering baca buku-buku ini atau belajar lewat YouTube. Dulu kalau ya paling setengah jam itu pinggang udah sakit. Sekarang sampai pagi udah ada kita. Jadi yang di luar makanan yang saya lakukan itu berjalan sekitar 30 menit sehari. Jalan kaki aja biasa, jalan santai 30 menit. Kadang pagi, kadang kalau nggak sempat pagi ya siang, sore. Yang jelas dalam satu hari itu saya harus jalan 30 menit. Itu. Jadi tidak memanjakan diri, dan itu juga yang bisa disurvei bahwa kenapa kebanyakan laki-laki yang cepat kena encok, sakit pinggang dan sebagainya. Karena laki-laki itu sangat memanjakan dirinya. Cuma keluar jalan mungkin ke minimarket, mau beli sesuatu, sedikit motor ke rumah tetangga di dalam kompleks saja, muter-muter pakai motor seumpama. Biasa kan jalan kaki. Ya. Jadi intinya di mindset, tanam di niat Anda, kalau jalannya cuma sekitar rumah, tidak jauh, cukup jalan kaki aja. Kalau jaraknya cuma sekilo jalan kaki, itu yang pertama. Salah satu yang saya perhatikan selama ini. Kembali ke makanan, yaitu tadi ngemilnya, dan itu saya sudah anggap makan. Ya tidak ada lagi pikiran bahwa kalau tidak makan nasi, belum makan, itu nggak ada. Itu yang saya lakukan. Itu pun kalau betul-betul udah, karena masih membiasakan pola makan Rasulullah. Kalau betul udah lapar, ini perut kadang udah bunyi-bunyi meminta dimasukkan sesuatu, ya kita makan seperti itu. Ya, kemudian saya memanfaatkan, dan ternyata bumbu-bumbu setelah saya belajar banyak dari beberapa referensi dari Dr. Agus Ramadi, kemudian Dr. Saidul Akbar dan sebagainya, Dr. Meiti. Saya sering ikut seminar-seminar online-nya, belajar tentang perdalam lagi ilmu tentang terapi, kemudian masalah gizi, masalah kesehatan. Itu luar biasa itu. Jadi saya memanfaatkan bumbu-bumbu. Jadi kalau di sini saya bisa perlihatkan, ini persiapan sebenarnya. Saya belum geprek. Jadi ini bawang putih sekitar 2 siung aja, 2 segini saya pakai. Kemudian bawang merah, ini gula merah ini sedikit kalau butuh pemanis. Nah ini ini serai, ini jeruk. Biasanya saya tambah juga, cuma karena kehabisan, ketumbar. Jadi bahan-bahan intinya, bahan-bahan alami ini, jahe, lengkuas, serai, ya, bawang merah, bawang putih, itu saya geprek, kemudian saya masukkan ke dalam air. Dan ini yang saya bawa biasa kalau keluar kerja dan sebagainya. Ini selalu saya bawa itu sebagai minuman, sebagai ngemil juga. Jadi saya anggap cemilan. Ya, itu sangat sehat. Inspirasinya pertama dari ini tadi. Ternyata rendaman kurma itu tadi, bagaimana melarutkan nutrisi, vitamin, kalori, apa yang ada di dalam kurma ini, itu larut ke air. Kemudian kita minum. Nah, karena dia bentuknya cair, akhirnya lambung juga kerjanya ndak keras, mudah dicerna, mudah diambil oleh tubuh. Nah, pertama inspirasi dari situ. Kemudian referensi dari beberapa channel YouTube, saya belajar juga dari Google juga, dan ternyata luar biasa manfaatnya.
Dan sudah banyak yang teman-teman yang lakukan dan testimoni hasilnya. Ya, dia detoksifikasinya, membersihkan usus, menguatkan organ jantung, mengembalikan metabolisme tubuh dan sebagainya dan sebagainya. Itu jadi bahan-bahan itu bisa kita jadikan minuman. Jadi pokoknya intinya back to natural. Nah, biasanya kalau kita lapar kan cari apa yang bisa dibeli. Akhirnya muncullah kebiasaan dan di pikiran kita, memang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Karena ya itu tadi, sedikit-sedikit kita butuh sesuatu, selalu mau pikir yang praktis, mau mengeluarkan uang. Padahal ini mungkin ada di dapur-dapur teman-teman itu, ketumbar, jahe. Kalau jahe mungkin tinggal satu apa istilahnya, yang sejempol aja, setengah jempol lah ini, setengah jempol, biasa saya geprek, udah saya rendam. Dan yang saya dapat informasi itu masih jauh lebih bagus penyerapan nutrisinya direndam aja di air hangat, bukan air panas, bukan diseduh dengan air panas, atau apalagi direbus ya. Mungkin ada beberapa herbal yang harus direbus mungkin ya, tapi kalau yang olah-olahan seperti ini biasanya saya cuma rendam aja, jadi tinggal saya geprek, kemudian masukkan ke air, tempat air seperti ini, rendam. Malam biasa saya lakukan. Besok saya pakai untuk jalan, minum sedikit. Dan insya Allah hasilnya seperti yang saya rasakan baru berapa lama. Cuma saya belum sempat cek di badan. Tapi luar biasa, saya nyaris tidak pernah lagi rasakan sakit pinggang, encok dan sebagainya. Bahkan kerja itu kuat. Itu. Kemudian tidur juga. Yang dulu kalau di bawah 8 jam tidurnya itu oleng, sekarang malah berkurang. Jadi saya paling tidur biasa ya coba mengikuti sunnah Rasulullah. Ba'da Isya kita sudah ya ba'da Isya itu mungkin biasa agak lewat sedikit, masih ada kerjaan jam 9 jam 10, kecuali kalau ada yang penting saya kerjakan mungkin lanjut begadangnya. Tapi kalau nggak ada itu biasa jam 8 jam 10 saya tidur. Sepertiga malam jam 1 udah bangun. Tidurnya cuma 2-3 jam. Dan itu lanjut sampai pagi. Nah, pagi biasanya sebenarnya sunnah Rasulullah itu tidur sebelum duhur atau setelah duhur itu sekitar setengah jam. Istirahat siang namanya. Itu sunnah Rasulullah. Cuma kadang karena saya belum kuat, kadang biasa cukup sampai 2 jam kurang lebih tidur situ. Jadi satu hari satu malam itu kurang lebih tidur saya mungkin 5 jam. Dan itu udah ada oleng, atau biasa kita lagi duduk tiba-tiba berdiri langsung gelap penglihatan, karena itu kan efek oksigen yang lambat sampai di otak, akhirnya sempat oleng. Itu kayak gitu. Itu alhamdulillah saya tidak pernah rasakan lagi. Jadi cara mudahnya seperti tadi. Jadi apa-apa saja bumbu-bumbu yang ada di rumah, lengkuas, jahe, tinggal dicuci bersih, geprek, masukkan di air dan Anda minum ya. Berikan kepada anak-anak Anda untuk sebagai makanan nutrisi di sekolahnya nanti supaya tidak kelaparan dan sebagainya. Sayangi anak-anak kita, jangan kita sudah nyampah, kita ajarkan anak-anak juga untuk nyampah. Makanya kasihan generasi akan datang, karena sekarang itu makanan itu kiri kanan muka belakang, makanan-makanan cepat saji, kemasan dan sebagainya itu sampah-sampah semua itu yang mengotori tubuh akhirnya. Dan kita lihat sekarang, saya sebagai terapis itu saya banyak menangani klien itu yang masih umur usia kepala 20 tahun, 30 tahun, tapi udah encok, penyakit-penyakit penuaan dini. Bahkan tidak sedikit klien saya itu masih kepala 4, umur 40 sudah kena stroke, baik stroke ringan, berat pun ada. Itu kasihan. Jadi kalau maksud saya begini, kalaupun Allah memberikan kita, kita tidak pernah takut mati ya, karena kita selalu mempersiapkan diri untuk mati, apa bekal yang kita bawa di akhirat nanti. Cuma yang kita takutkan kalau Allah memberikan kita umur panjang, 60, insya Allah 70 tahun akan datang, jangan sampai kita menjadi nah ini banyak saya lihat di
di sekitar kita, itu masih kepala 6, itu udah pikun, bahkan sangat pikun, udah jalan pincang kiri kanan dan sebagainya, stroke, diabetes, ya. Ya kok, ayo mulai dari sekarang, usia tidak ada kata terlambat, ya. Jadi untuk sehat itu pertama rubah mindset. Dengan merubah mindset tadi akan berubah pola makan kita. Mindset yang pertama itu tadi, kalau masalah makanan, kalau bukan nasi, belum makan, itu tinggalkan. Jadi makan itu betul-betul hanya untuk ganjalan perut, menerima nutrisinya. Jadi saya terbiasa itu kalau kayak makan nasi, di mindset saya itu makan karbo itu. Nah, kemudian tadi mindset ya kita rubah, makan itu hanya untuk menegakkan tubuh, bisa beraktivitas, bisa beribadah. Itu rubah mindset, rubah pola makan, dan insya Allah kalau kita lakukan juga itu murah sekali. Contoh lah tomat ini satu ini berapa harganya ini? Bukan saya yang belanja ini tomatnya, tapi saya yakin jauh lebih murah dibanding kalau kita ngemil coklat, ngemil tepung-tepungan tuh, biskuit dan sebagainya. Itu yang dulu saya sering lakukan kalau lapar, sekarang enggak. Itu pun kalau ngemil, kalau betul-betul perut sudah pada meminta, udah merontak gitu. Kemudian siapkan ramuan seperti ini, jahe, lengkuas, tinggal digeprek, masukkan di air, Anda rutin minum tiap hari, ya. Nah, dengan kata kunci tadi ini, makan yang halal, toyib, yang baik, dan jangan berlebihan. Artinya kalaupun umpama kita ini kan baik semua nih, ya, tapi kalau berlebihan juga ya nggak bisa juga. Maksud saya berlebihan itu ya tadi, kalau makan serainya sampai 1 ikat itu kan kelewatan juga. Bahkan salah satu ini mungkin serai, ada testimoni dari teman, dia rutin minum rendaman serai, dan ada beberapa ya herbal natural promil program hamil, dan alhamdulillah berhasil. Gitu. Oh ya, ini sebagai penutup juga sedikit saya tambahkan di sini. Kebetulan kemarin saya ada pemberian dari teman satu produk. Mungkin seperti ini, saya tidak perlihatkan mereknya, tidak elok lah ya. Tapi intinya ini adalah gura serbuk. Jadi pemanis, minta maaf, pemanis serbuk, ya. Di mana dia cukup sedikit saja, dan memang kalau bicara manisnya luar biasa. Jadi saya uji coba bikin kopi 1 gelas tanpa gula, kemudian saya berikan ini ujung sendok, sedikit sekali, ujung sendok aja saya masukkan, itu udah sangat manis. Karena mungkin karena terbiasa saya minum kopi pahit, jadi perasaan saya itu sangat manis saya rasakan. Dan memang luar biasa efeknya. Dari teman yang memberi ini waktu promosi itu, perbandingannya ini isinya 50 gram perbandingannya 50 gram ini serbuk gula ini, jadi dia enggak, dia ini sampai segini aja nih, bangun ya supaya kelihatan air ini. Oke. Jadi 50 gram sama dengan 5 kilo gula pasir. Jadi kalau kita hitung-hitungan, karena saya ekonomi juga, mau irit, mau hemat, memang bisa irit. Cuma sekali lagi nih, saya berbagi ke teman-teman, pada saat ditawarkan seperti ini, karena banyak korban sebenarnya saya dapat, apalagi minta maaf produk multi-level itu, tidak semua ya multi-level seperti itu, tapi kebanyakan ini overdosis, overload cara penjelasan, karena mereka mungkin karena saking inginnya menjual produknya cepat laku, ya, macam-macam promosinya dan sebagainya, ya. Baca komposisi. Jadi pertama tentunya kalau dapat produk apapun itu jualan dari teman-teman Anda, ya, cek dulu. Yang pertama yang jelas halalnya tentunya, ada sertifikasi MUI, kemudian kalau kita Indonesia ya ada MUI, kemudian Balai POM, ya, karena Balai POM saja ada tercantum situ, itu tidak menjamin, bisa jadi dipalsukan dan sebagainya. Tuh, tapi kalau sudah ada kan sudah satu indikasi bahwa ini produk bagus. Itu. Kemudian baca komposisi. Oke, kembali ke produk pemanis ini. Intinya kalau perbandingan manisnya yang luar biasa, saya rasakan, saya akui. Jadi saya bikin kopi 1 gelas, mungkin sekitar 250-300 ml. Saya kasih sejumput saja, ujung sendok saya kasih ini, karena dia serbuk.
Ada juga pernah yang tawar saya itu dalam bentuk cair, jadi cukup katanya 1 gelas kopi itu 1-2 tetes udah sangat manis, ya. Itu betul ya. Bahkan menurut saya sangat manis. Mungkin saya sedikit sekali saya pakai. Cuma ya kembali lagi baca komposisi, ya. Jadi saya sudah baca komposisinya, memang glukosa 0. Di komposisinya glukosa 0. Tapi ingat ya, jadi sekarang kan luar biasa informasi ini gampang sekali kita bisa dapat. Kita tinggal searching di Google, YouTube dan sebagainya. Glukosanya 0, tapi dia banyak mengandung tuh 98% itu destrosa, ya. Destrosanya itu 98%, kemudian fruktosa itu 2%. Nah, itu semua adalah zat gula gitu loh. Cuma sumbernya yang beda. Itu. Ya, jadi saya langsung searching, saya pelajari destrosa ini produk pemanis yang biasa dipakai oleh medis, dokter, terutama pada saat dia pasien mau operasi atau pemulihan habis operasi, itu pun melalui resep dokter. Jadi ada dosis tertentu, tidak boleh sembarangan. Itu kalau fruktosa itu pemanis dari buah-buahan, ya, karena ada buah-buah jenis-jenis buah yang manis itu. Nah, itu dari ekstraknya mungkin diolah jadi itu, tapi tetap diolah dan itu pemanis, itu intinya. Jadi minta maaf untuk teman yang memberikan, terima kasih saya sudah diberikan ini. Nah, juga saya konsumsi, ya. Meskipun mungkin sebotol ini akan mungkin setahun baru habis, karena alhamdulillah saya sudah menghindari bukan tak makan ya, menghindari gula. Jadi gula plus gula buatan yang teman-teman biasanya katakan susu, itu kebanyakan gula bukan susu, itu gula buatan itu. Ya, minum kopi susu bukan kopi susu sebenarnya. Kopi gula Anda minum. Ya. Yang kopi itu sehat tanpa gula, itu bagusnya. Oke, kembali ke ini bahwa terima kasih teman-teman udah berikan. Cuma bagi saya pribadi, saya tetap perlakukan ini seperti gula biasa. Ya, tetap saya kurangi. Apalagi yang saya lihat ada brosur diberikan itu, ini pengganti gula betul. Ya, gula ini disebut merek pengganti gula, manfaat mengkonsumsinya herbal. Ya, herbal karena destrosa itu bahan dasarnya kalau tidak salah dari jagung dan gandum kalau tidak salah. Kemudian itu 98% kandungannya ini produk ini. Kemudian fruktosa itu 2% itu dari buah-buahan, pemanis buah-buahan. Gula pasir pun seperti itu. Gula pasir itu asalnya tebu, berarti herbal juga. Jadi ini saya buka mindset teman-teman supaya teman-teman bisa paham. Jadi tidak sekedar mendengar. Yang namanya orang menjual pasti ceritanya baik-baik karena mau lakukan produknya. Jadi kita harus sedikit kritis. Kemudian manfaat katanya gula herbal ini, produk ini untuk mengatasi itu kencing manis, darah tinggi, sakit lambung mah. Saya ketawa aja. Sebenarnya enggak. Ya, minta maaf. Jadi apapun yang namanya pemanis buatan sudah melalui suatu olahan yang panjang, apalagi melalui proses kimia dan sebagainya, itu pasti kurang baik bagi tubuh. Ini bahayanya pada saat orang membaca ini pengganti gula pasir, kemudiannya itu tadi dapat mengatasi berat badan, masalah ini perawatan kulit dan sebagainya. Ini enggak, kalau bagi saya enggak benar, minta maaf, ini enggak benar. Jadi kalau mau mengatasi penyakit ini, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, sakit lambung, mah dan sebagainya, kurangi gula. Termasuk ini, kurangi. Ya. Bukan tidak boleh, tapi kurangi. Karena kadang kita tidak sadar konsumsi gula ini glukosa ya. Saya pada saat bicara
gula itu saya sebut glukosa. Walaupun sebenarnya saya lihat di Wikipedia itu untuk penyebutan pemanis itu ada sekitar 50 itu, yaitu dextrosa, glukosa, fruktosa dan sasa yang lainnya. Itu terlalu over. Ingat dasar Allah ajarkan tadi, makan yang halal, thayyib, yang baik dan tidak berlebihan. Kita konsumsi gula itu berlebihan. Kenapa? Pada saat kita sudah konsumsi nasi, itu kan karbo. Karbo itu diolah oleh tubuh, itu menjadi glukosa. Dan kalau glukosanya tinggal, tidak dimampu oleh tubuh, akan jadi lemak dia. Jadi kita sebenarnya konsumsi seharian itu, sehari-hari kita konsumsi makanan, itu sudah over sebenarnya, sadar tidak sadar. Itu gula, apalagi karbo tadi ya, menjadi gula, karbo, gula, kemudian lemak. Itu. Nah, itulah yang membuat penyakit sekarang itu cepat sekali. Jadi yang mudah sekali itu di umur-umur, bahkan di umur 20-an, 30-an udah kena itu encok, sakit pinggang, ya, nyeri sendi dan sebagainya. Tuh. Bahkan banyak klien saya itu datang mengaku kena saraf kejepit. Ternyata setelah saya anamnesia, kemudian saya diagnosa, saya terapi, ya, paling nyeri sendi atau nyeri otot dia, bukan saraf kejepit. Oke. Jadi intinya kalau mau ya hindari penyakit-penyakit yang umum yang saya sebutkan tadi, kolesterol lah, jantung dan sebagainya, hindari. Jadi bukan tidak makan ya, apapun yang Allah turunkan itu semua baik, tapi dihindari karena memang sebenarnya sudah overload, sadar tidak sadar, itu kita jadikan konsumsi sehari-hari. Maka hindarilah semaksimal mungkin, hindari karbo, ya, jangan terlalu banyak, ya, bukan hindari, bahasannya mungkin jangan terlalu banyak, jangan berlebihan itu karbo, terutama nasi putih sedikit saja kita makan, dan insya Allah Anda tidak akan lemas kalau makannya benar, mengikuti pola Rasulullah. Kemudian jangan berlebihan atau kurangi tepung-tepungan. Gitu. Jadi karbo udah masuk ya, tepung-tepungan ya udah. Jadi satu itu untuk lebih mudah kita hafal, kurangi tepung-tepungan, ya. Dan semua makanan lah, ya. Tempe, goreng tempe bagus. Tempe itu enak, bagus, proteinnya luar biasa, manfaatnya, gizinya. Tapi pakai minyaknya lagi itu yang merusak. Tambah lagi dikasih tepung, ya. Enaknya tempe seperti apa? Direbus atau dimakan mentah aja, cuci, habis beli pasar, cuci bersih, dimakan mentah, itu bagus itu. Oke, jadi kembali makan kita kurangi tepung-tepungan, ya, termasuk nasi di situ, itu satu. Kemudian kurangi gula, ya, apapun yang sifatnya pemanis, non natural. Jadi kalau mau ada rasa entah manis, kalau mau asam umpama kita pakai jeruk nipis, kok agak kecut-kecut. Kalau mau agak manis, nah ini nih sampai saya ada madu. Ini malah saya kalau lagi mulut agak asam, tinggal saya langsung tuang saja, minum sedikit untuk pemanis ada di mulut. Nih, madu saya tidak pernah lepas, ya. Jadi butuh pemanis ya, kembali natural, ambil madu. Jadi hindari, kurangi tepung-tepungan, kurangi pemanis di luar pemanis buatan ya, gula ya. Kemudian kurangi minyak. Apalagi ya, itu 3. Ini kalau bisa ini menghindari ya semaksimal mungkin, cari makanan yang sangat kurang mengandung ini tepung-tepungan, gula, ya. Termasuk gula ini termasuk yang sering teman-teman bilang susu ya, dalam bentuk kaleng apa sebagainya, itu Anda campurkan biasa di kopi dan sebagainya, itu bukan susu. Makanya tidak ada tulisannya susu itu, karena sudah diteliti oleh
lab itu sedikit sekali kandungan susunya dan tidak layak disebut susu. Jadi saya katakan itu bukan susu, itu gula buatan. Ya, jadi kurang itu, kemudian terakhir minyak. Ya, seperti itu. Oke. Jadi mungkin sudah jam berapa ini? Ya, masuk jam 2 malam. Ini tengah malam ini. Jam 2 malam. Cukup mungkin malam ini kita berbagi. Dan sebagai penutup untuk menjaga pola hidup sehat, jaga 3: pola makan, pola tidur atau pola istirahat, kemudian pola pikir. Rubahnya siapa yang menjadi sandaran contoh? Ya Rasulullah, terutama kita Muslim, ya. Pelajari. Banyak kok referensi sekarang kalau mau belajar, yang penting kita mau belajar tuh banyak kok. Kita bisa dapat dari YouTube, dari Google, dan sebagainya. Ini kalau saya ini banyak juga belajar, salah satu itu dari ini, buku metode pengobatan Nabi, karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Itu jaga pola itu. Kemudian kalau aktivitas itu, pertama usahakan dalam satu hari itu kita berjalan kaki. Jalan kaki biasa aja. Itu 30 menit kurang lebih. Kemudian pola makan yang tadi yang saya jelaskan, hindarian 3 juga. Jadi supaya mudah itu saya sederhanakan yang 3. Sederhanakan itu kurangi tepung-tepungan, termasuk nasi di situ karbo, tepung-tepungan. Kemudian kurangi pemanis buatan, gula, ya, apapun bentuknya. Ya, mau orang bilang gula serbuk yang seperti tadi produk yang saya perlihatkan, kemudian yang tetes dan sebagainya, itu kurangi. Ya, dan tidak benar gula seperti itu bisa mengatasi penyakit ini, itu tidak benar itu. Sampai sekarang tolong bantu saya kalau ada, kasih referensi di komentar kalau ada penelitian ilmiah bahwa betul-betul produk itu bisa, ya, mengatasi penyakit ini itu dan sebagainya. Itu tadi kurangi gula, kemudian terakhir kurangi minyak. Minyak di sini sudah termasuk lemak, ya. Kalau mau butuh lemak, jangan cari di lemak daging. Itu kalau orang Makassar itu makan coto, itu apa istilahnya yang dekat jambe-jambenya, itu hindari. Boleh sekali-sekali, tapi jangan sering. Kemudian cari lemak itu, contoh buah alpukat. Buah alpukat itu lemaknya tinggi tuh. Cari lemak, mau bagus butuh lemak, di buah alpukat. Yeah. Dan minunya yang pakai es. Jadi pesan itu jangan pakai es alpukat. Ya, alpukat air hangat saja. Itu. Nah, itu yang kita bisa bagikan, dan alhamdulillah belum sampai setahun saya mengikuti pola-pola itu, dan belum jauh dari kesempurnaan dari yang Rasulullah SAW kita ikuti. Itu sudah sangat luar biasa. Jadi Allah menciptakan kita, Allah sebagai pencipta kita tentunya menurunkan buku petunjuk cara perlakuan diri kita. Nah, itu ada di Al-Quran hadis. Jadi apa yang paling benar, jadi kalau bicara analisa otak, kadang mungkin pendapat kita benar, tapi kalau kita bersumber pada satu sumber yang sama, insya Allah tidak akan banyak perbedaan di situ. Paling nanti perbedaannya cara pandang kita, sudut pandang, atau sedikit cara tafsir, tapi insya Allah lebih banyak persamaan. Itu bersandar pada Al-Quran hadis, ya. Dan insya Allah hidup beraktivitas di bawah naungan Al-Quran hadis itu akan terasa indah, akan terasa bahagia, akan terasa sehat tubuh, fisik, dan jiwa, insya Allah. Dan mudah-mudahan karena niatnya mengikuti perintah Allah, perintah Rasulnya, Rasulullah SAW, itu kita akan mengalir terus pahala sunnahnya. Oke, demikian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya juga selalu siap menerima kritikan dan masukan bagi teman-teman. Akan ditulis di komentar kalau ada hal yang mungkin hilap. Saya sependek pengetahuan saya masih terus belajar juga.
berikan masukan kepada kami. Saya senang berbagi. Gitu. Oke, demikian dan terima kasih. Bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan bahagia dimanapun Anda berada.